Terima kasih. Terima kasih telah mengundang saya di forum ini. Saya merasa sangat terhormat. Terima kasih Marsikal Herman Prayitno sudah bisa menghadiri podcast virtual dengan saya Dimas Kurniawan ya dalam podcast saya Don't Touch My Politics. Jadi sebelum mulai ada suatu hal yang ingin saya jelaskan tentang channel saya untuk Marsikal. Namanya Don't Touch My Politics itu bukan berarti podcastnya semua tentang politik, tapi salah satu title yang sangat catchy dan sangat menarik yang memberikan suatu gambaran bahwa channel saya ini dibuka untuk opini-opini, perspektif yang berbeda dari berbagai kalangan elemen masyarakat, pejabat, tokoh, dan lain-lain. Nah, hari ini saya menerima sosok mantan Kepala Staf Angkatan Udara dan juga mantan Duta Besar Republik Indonesia. Pertama-tama kepada Om Marsikal sendiri, apa saja mungkin menurut Om Marsikal pengalaman, baik itu tantangan, kesan, pada saat menjabat dua jabatan yang sangat strategis ini, baik pada saat menjabat sebagai Kasau ataupun menjadi Dubes setelah pensiun dari Kasau. Silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih telah mengundang saya di forum ini. Saya merasa sangat terhormat. Yang pertama, sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ya, saya sudah retire kira-kira 13 atau 14 tahun yang lalu. Itu yang tugas saya adalah bagaimana kita memelihara Angkatan Udara sebagai air power Indonesia itu untuk menjaga kedaulatan negara. Itu tugasnya. Sehingga saya ya mulai saja dengan tugas-tugas memperkuat alutsista Angkatan Udara supaya bisa sebagai deterrent power lah, ya, agar kita di mempunyai wibawa dan negara-negara di sekitar kita itu juga respect terhadap kita. Salah satunya adalah kalau kita mempunyai TNI dan saya di Angkatan Udara mempunyai kekuatan air power yang cukup kuat. Ya. Itu nomor satu. Ya. Yang nomor dua adalah saya waktu itu senanglah berkesempatan saya membangun radar-radar kita di Indonesia Timur. Saya meresmikan atau membangun di Biak dan di daerah Ambon sana, ya, karena tadinya kosong sana dari radar-radar itu. Kemudian yang tugas paling berat di Angkatan Udara itu karena padat teknologi dan sangat maju teknologinya itu bagaimana mengoperasikan pesawat dengan rate accident yang sangat kecil. Waktu itu saya membuat plan, roadmap zero accident rate. Bagaimana supaya kita itu tidak terjadi kecelakaan di setiap operasional Angkatan Udara. Tapi saya selama 2 tahun menjabat Kasau tidak bisa membuat zero, ya. Masih ada dua kecelakaan yang sangat signifikan buat saya, yaitu satu di Malang, satu V10 jatuh, dan satu lagi pesawat Hawk di Pekanbaru. Namun terhadap para juniors, saya sampaikan bahwa tanpa takut, ya, tanpa mengurangi jumlah jam terbang, kita harus tetap berusaha mengecilkan zero accident rate ini karena sangat mahal kalau pesawat itu jatuh dengan mudah itu akan sangat mahal, ya. Baik mendidik pilotnya maupun harga pesawatnya sendiri. Nah, itu sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Sedangkan sebagai duta besar itu kita senang, ya, kita bangga bisa mempromosikan Indonesia. Saya kebetulan di Malaysia dan saya bersahabat dengan duta besar yang lain, ya. Kita saling memperkenalkan negara kita, apa uniknya kita, apa bagusnya kita, kan begitu.
saya merasakan senanglah tugas sebagai duta besar. Saya kira tugas yang paling menyenangkan buat saya itu duta besar ya, karena kita mempromosikan dan bergaul dengan banyak orang di hampir dari semua negara kita ketemu. Namun sedihnya saya sedih sebagai duta besar di Malaysia itu karena pada waktu itu masih banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja TKI Indonesia di Malaysia, ya, di mana sebagian besar itu pekerjaan yang kasar, mulai di perkebunan karet itu sampai menjadi pembantu rumah tangga. Itu yang membuat saya sedih dan saya tidak bisa membusungkan dada, ya, karena banyak warga negara kita yang juga karena terpaksa di sana itu seperti diperdagangkan begitu, di sana nggak ada pekerjaan, dia berbuat seperti mencuri, merampok, dan akhirnya dipenjara. Nah, paling berat adalah bagaimana ada waktu itu 2 kali ada yang dihukum mati, dan saya berusaha jangan sampai dihukum mati. Itu tugas paling berat saya, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Dan paling menggembirakan pada waktu orang-orang yang habis paspornya ini, visanya habis itu harus pulang. Mereka tidak punya uang dan berat, ya, sehingga terlantar. Nah, akhirnya karena saya dari Angkatan Udara, saya oleh Kepala Staf Angkatan Udara dibantu dengan dikirim Hercules. Ada 7 Hercules itu yang saya datangkan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dan mengangkut 700 TKI yang sudah tidak berdaya itu kita pulangkan ke Indonesia melalui Jakarta. Nah, kira-kira itu suka duka saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara dan sebagai duta besar di Malaysia. Nah, pada saat menjabat sebagai duta besar nih, Pak Marsikal, kira-kira bagaimana pada saat itu hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia, dan apa yang masih kurang selain mungkin tadi isu-isu tenaga kerja yang mungkin hak-hak mereka masih dirampas oleh individu-individu atau majikan-majikan mereka di Malaysia. Kira-kira isu-isu apa lagi lain antara Malaysia dan Indonesia yang mungkin masih harus diperbaiki, dan apa yang sudah diperbaiki pada masa Duta Besar Herman Prayitno di sana? Ya, jadi hubungan kita dengan Malaysia ini karena kita tetangga, itu selalu naik turun. Ya. Kalau kita dengan negara-negara jauh, sebenarnya kita nggak ada persoalan. Tetapi karena kita bertetangga, jadi selalu ada ketersinggungan. Ya. Yang pertama masalah TKI tadi, yang kedua masalah perbatasan. Ya. Kita punya sejarah bagaimana kita berebut kepulauan, pulau-pulau kecil itu sampai ke Den Haag, ya. Kita akhirnya kalah. Dan bagaimana dulu kita pengalaman dengan operasi Trikora, ya, zamannya Bung Karno itu ada bekasnya semua. Ya, itu jadi cara memperbaiki kita hubungannya, saya sering ketemu dengan menteri-menteri di sana, khususnya Menlu, kemudian kebetulan orang-orang Malaysia itu juga nenek moyangnya orang Indonesia. Ya, nenek moyangnya itu banyak yang dari Jawa, dari Padang, dari Batak, sehingga sebenarnya kalau kita bertemu secara pribadi, orang-orang kita zaman dulu itu sangat bahasa Jawanya itu guyup lah, rukun lah kita ini. Tetapi yaitu ada hal-hal sensitif masalah TKI kita yang jadi pembantu, ya, yang kadang-kadang gajinya tidak diberikan, itu oknum, ya, tidak semuanya. Rata-rata baik tadi oknum, tapi itu sangat membuat kita tersinggung dan marah kalau ada pembantu kita. Dan tugasnya duta besar itu harus melindungi TKI kita di sana. Jadi saya selalu berhadapan dengan mereka-mereka itu dan kita juga melindungi. Masalahnya juga selalu ada oknum di Indonesia itu yang mengirim TKI ini di luar peraturan. Nah, itu mesti dibenahi dulu. Nah, maksud saya kalau kita ini supaya baik, ya jangan sampailah kita mengirim TKI kita di sana sebagai pembantu, gitu, sebagai kurang terampil. Mestinya kita mengekspor TKI itu supaya kita latih dulu, kita terampilkan dulu, mungkin
di bidang perawat, di perkebunan karet tidak apa-apa, asal kita terampil dan bagus, begitu. Di bidang perdagangan, sehingga isu-isu yang sensitif ini tidak ada. Kemudian saya juga membangun, kan banyak TKI yang sudah bertahun-tahun di sana, 20 tahun, ya. Terus anak-anaknya di sana tidak boleh sekolah, ya, karena dia bukan warga negara dan dia dipandang ilegal. Ya. Ya, sehingga saya minta izin pemerintah Malaysia lewat atas pendidikan, kita buatkan di daerah-daerah TKI di perkebunan karet itu tempat-tempat pendidikan, sehingga anak-anak kita itu tidak buta huruf lah, bisa terpelihara sehingga kalau besar nanti dia bisa melanjutkan sekolah atau cari makan sendiri. Itulah yang berat dan saya kira tugas yang mulia bisa menyelamatkan anak-anak TKI itu, bisa akhirnya dia di tengah-tengah hutan itu mempunyai pendidikan. Itu Dimas. Wah, itu sangat sangat inspiratif ya sebetulnya. Apa nasihat dan motivasi bagi anak-anak muda Indonesia? Tentu seperti saya ini yang juga sangat suka dalam bidang diplomasi dan insya Allah di masa depan mungkin bisa jadi dubes. Ya, saya doakan. Nomor satu, sekarang masalah besar kita, untuk anak-anak muda dan dunia pendidikan kita adalah bahasa Inggris. Ya, saya mengalami, bahasa Inggris saya adalah bahasa Inggris pasif. Saya bisa mengerti orang berbicara, berpidato, hanya saya tidak bisa mengeksplor atau berbicara paparan dalam bahasa Inggris yang seperti kalau saya di bahasa Indonesia begini. Nah, dibandingkan dengan Malaysia, kita kalah jauh masalah bahasa Inggris ini. Malaysia ini di perkantorannya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Melayunya tidak hilang, bahasa Indonesia tetap diajarkan. Tetapi dia itu selalu mempromosikan atau menggunakan bahasa Inggris sampai mereka mendatangkan 100 guru Amerika, mereka datangkan waktu saya di sana itu untuk mengajar di pelosok-pelosok. Ya. Dia dibantu Amerika karena Malaysia merasa yang dulu bagus, bahasa Inggrisnya menurun. Nah, dia datangkan guru-guru itu. Nah, kalau di bidang pendidikan pun kita kalah rankingnya. Mungkin kita punya ITB, punya UI, punya Gajah Mada, punya Erlangga yang hebat itu, tapi kalah dengan Universitas Malaysia, saya kira titik beratnya di bahasa Inggris. Nah, maksud saya, ini milenial ini, Mas Dimas ini, tolong bisa juga menyarankan ke guru-guru, ke pemerintah, supaya bahasa Inggris itu dari kecil sudah terbiasa. Sehingga kita tidak dibebani lagi dalam bahasa Inggris nanti kalau kita sudah kuliah, kita melanjutkan ke luar negeri, kita tidak dibebani lagi dengan bahasa Inggris karena sudah kita seperti bahasa Indonesia ini. Jadi saya sebenarnya punya cita-cita ingin Indonesia ini dari TK dan SD ini mempunyai anak-anak belajar 3 bahasa. Satu bahasa daerahnya masing-masing, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris. Ini harus dari SD. 3 bahasa ini aja, 3 bahasa ini dikuasai, nanti itu akan mengenakkan hidup. Artinya kalau kita ke luar negeri itu kita tidak canggung. Ya mungkin kuncinya juga pendidikan di Indonesia ya belum maksimal seperti Mas Sekal bilang juga tadi. Karena saya pernah tuh pada saat saya kelas SMP kelas 1 itu saya waktu libur sekolah itu saya sering mengajari saudara-saudara saya yang sekolah nasional ya, sekolah negeri dari tingkat SD, SMP gitu. Meskipun lebih tua dari saya karena kan saya kan kebetulan di internasional jadi kayak Inggrisnya lebih fluent jadi saya bantu mereka. Nah, pada saat itu saya kecewanya bukan karena saudara saya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi saya lihat bahwa kurikulumnya dan apa yang ada di bukunya itu tidak menarik dan tidak sesuai dengan bahasa Inggris yang sebetulnya gitu. Ya, tidak mengeksplorasi yang lebih real life example-nya gitu. Jadi, ya bagaimana siswa-siswinya mau tertarik gitu kan belajar bahasa Inggris karena sistem pendidikan kita dalam sisi internasional belum maksimal mungkin gitu menurut saya juga. Ya kuncinya di situ. Sebenarnya belajar bahasa kan kalau dari kecil otak kita itu mampu, gitu.